Anda sering mengalami batuk, nafas terengah-engah, mengi, sesak, dan bahkan ketidakmampuan untuk bernafas? Semua gejala ini adalah kenyataan yang harus dialami oleh penderita asma. Hai, saya Renata Ferrari. Bersama saya, kita akan mendiskusikan tentang asma di Pasien Center Rumah Sakit Santo Borromeus. Ibu Reni masih mengingat jelas serangan asma yang pertama kali menimpa dirinya. Terlebih lagi, hal tersebut seringkali membuatnya harus sering masuk rumah sakit. Saya mengidap asma sudah 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, pertama-tama saya terserang asma sih tidak menyangka. Karena saya terserang flu, demam, pilek, perasaannya biasa saja. Hanya malam hari ketika saya bangun, kok sesek. Akhirnya suami saya merasa tidak bisa tidur, terganggu tidurnya, saya dibawa ke Rumah Sakit Borromeus bagian UGD. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata saya sakit asma. Begitu, saya kaget juga pada saat itu, kenapa saya sampai mengidap sakit asma, padahal perasaan tidak ada keturunan asma. Seperti halnya Ibu Reni, banyak penderita asma juga mengalami batuk, mengi, serta sesak nafas. Bahkan untuk bernafas secara sederhana pun butuh perjuangan. Sebenarnya asma itu adalah suatu peradangan kronik saluran napas. Jadi sebenarnya melibatkan banyak sekali sel, sehingga menyebabkan episode berulang. Episode itu adalah kejadian yang akan terus berulang, berupa bisa mengi, bisa napas terasa berat, lalu dadanya berat, lalu suara napas yang kita tahu bersama tadi saya sudah katakan mengi, lalu juga kalau batuk pada malam hari sehingga kadang-kadang mengganggu tidur. Menurut Badan Kesehatan Dunia, sebanyak 100 hingga 150 juta penduduk dunia adalah penyandang asma. Dan jumlah itu terus bertambah sebanyak 180 ribu orang setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri diperkirakan 2 hingga 5% penduduk Indonesia menderita asma. Pertimbangkan setiap harinya 40 ribu orang bolos sekolah atau bekerja karena asma, 30 ribu orang mempunyai serangan asma, 5.000 orang mengunjungi ruang rawat darurat karena asma, 1.000 orang yang masuk ke rumah sakit karena asma, dan 12 orang meninggal karena asma. Asma itu suatu kelainan yang sulit sembuh, tetapi dengan pengobatan yang ada sekarang kita bisa mencegah berulangnya episode serangan. Jadi kita bisa kendalikan sehingga pasien tidak akan muncul sesak lagi. Kita telah membahas apa dan bagaimana asma itu terjadi. Berikutnya, kita akan membahas faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya asma, serta mengapa para ahli percaya bahwa angka kejadian asma lebih tinggi saat ini dibandingkan di masa lalu.